Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen resiko politik. Anggota kami yang pertama adalah saya sendiri, Rahma Ivena Larissa Asyanti sebagai moderator. Yang kedua, Ratna Ramadhani Damayanti. Yang ketiga, Ania Rahmi Fauziah. Dan yang keempat, RR Anissa Oktaviani. Manajemen resiko politik adalah sebuah langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menaksir suatu kejadian politik yang tidak terduga untuk mengantisipasi bagaimana kejadian tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan dan untuk menghindari kerugian. Apa itu resiko politik? Resiko politik adalah sebuah kerugian yang diderita oleh suatu negara, industri, perusahaan, atau investor yang disebabkan karena terjadinya faktor perubahan situasi politik dari keputusan strategi suatu negara yang terkait dengan faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Apakah semua ketidakpastian adalah resiko? Istilah ketidakpastian dan resiko sering dianggap sama, namun memiliki arti yang berbeda. Istilah ketidakpastian adalah mengacu pada unexpected risk, sedangkan istilah resiko sendiri mengacu pada resiko yang diperkirakan atau expected risk. Konflik dengan kebijakan ekonomi pemerintah negara tuan rumah. Konflik antara perusahaan multinasional dan kebijakan ekonomi pemerintah dapat terjadi di bidang yang pertama, kebijakan moneter, yang kedua, kebijakan fiskal, yang ketiga, kebijakan kurs, yang keempat, proteksionisme ekonomi, dan yang kelima, kebijakan pembangunan ekonomi. Konflik dengan kebijakan non-ekonomi pemerintah negara tuan rumah. Argumen non-ekonomi yang paling sering timbul menentang perusahaan multinasional antara lain adalah yang pertama, imperialisme ekonomi. Di banyak negara bekas jajahan, timbul kecurigaan bahwa perusahaan multinasional mewakili bentuk baru imperialisme yang bersifat ekonomi daripada politik atau militer. Yang kedua, keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Negara tuan rumah kadang khawatir bahwa pengendalian perusahaan asing atas sektor industri penting akan mengganggu keamanan nasional atau kebijakan luar negeri. Yang ketiga, transisi sosial. Konflik terbesar antara investor dan pemerintah tuan rumah terjadi selama periode transisi sosial negara tuan rumah. Dan yang terakhir, warisan budaya dan agama. Dalam banyak kasus, warisan budaya dan agama pada banyak perusahaan multinasional bertentangan dengan tradisi negara tuan rumah. Regulasi pemerintahan tuan rumah yang menghambat operasi perusahaan multinasional. Dalam mencapai tujuan nasional, pemerintah tuan rumah sering mengadopsi hukum dan administrasi yang membatasi jalannya perusahaan multinasional. Regulasi yang dapat menghambat diklasifikasikan menjadi seperti berikut. Yang pertama, regulasi yang non-diskriminatif. Regulasi yang non-diskriminatif umumnya ringan dan tidak langsung melawan pelaksanaan perusahaan multinasional. Adapun salah satu contohnya, yakni mengharuskan adanya warga setempat yang menduduki posisi manajer puncak atau duduk di dalam dewan direksi. Yang kedua, regulasi yang diskriminatif. Regulasi yang diskriminatif memberikan keuntungan khusus bagi perusahaan lokal atau nasional dan merugikan perusahaan multinasional. Regulasi ini bertujuan melindungi perusahaan dalam negeri yang lemah dari persaingan perusahaan asing. Adapun salah satu contohnya yakni adanya ketentuan pajak khusus atau biaya operasi perusahaan asing. Yang ketiga, pencabutan kekayaan oleh pemerintah tuan rumah. Dengan adanya pencabutan kekayaan yang meliputi regulasi pemerintah, hal ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi perusahaan multinasional. Kerugian tersebut bisa bersifat parsial, seperti menyebabkan melemahnya perusahaan multinasional atau bersifat total, seperti kasus pengambil alihan perusahaan multinasional oleh pemerintah tuan rumah atau nasionalisasi industri tertentu. Kasus-kasus pencabutan kekayaan meliputi yang pertama, menjalankan pengendalian secara paksa. Yang kedua, pembatasan distribusi produk. Yang ketiga, menetapkan pembatasan pembagian dividen dan memerintahkan penginvestasian kembali atau reinvestment.
Mengukur resiko politik. 1. Meramal stabilitas politik. Studi tentang resiko politik biasanya meliputi analisis stabilitas historia negara bersangkutan, fakta-fakta kekacauan, dan ketidakpuasan yang terjadi, indikator stabilitas ekonomi, dan kecenderungan dalam aktivitas agama dan kebudayaan. 2. Meramal resiko spesifik perusahaan. Langkah-langkah protektif yang mungkin dilakukan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pemerintah. 2. Menetapkan strategi operasi setelah investasi dilakukan. 3. Mempersiapkan perencanaan krisis jika situasi politik dan ekonomi di negara tuan rumah memburuk. Negosiasi pra-investasi. Pendekatan manajemen resiko politik yang tersaat ini adalah mengantisipasi masalah dengan merundingkan beberapa pengertian penting tentang investasi. Karena itu, negosiasi harus menjelaskan dengan rinci keuntungan ekonomi yang akan diterima oleh kedua belah pihak jika investasi dilakukan. Yang harus dilakukan adalah, yaitu 1. Perundingan perjanjian investasi. 2. Adanya garansi dan asuransi investasi. Strategi operasi pasca pengambilan keputusan investasi. Perusahaan multinasional yang ingin tetap mempertahankan usahanya harus beradaptasi dengan tujuan nasional negara tuan rumah. Posisi perundingan dapat ditingkatkan melalui pertimbangan yang hati-hati dalam kebijakan strategi produksi dan logistik, strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi organisasi, dan personalia. Selanjutnya ada perencanaan antisipatif terhadap krisis. Perusahaan dapat merencanakan lebih lanjut apa yang akan mereka lakukan jika lingkungan luar negeri mengalami ketidakpastian karena adanya peristiwa politik yang membuat keadaan politik di negara tuan rumah tidak menentu. Perencanaan ini memiliki tujuan untuk mengantisipasi pengaruh politik terhadap jalannya perusahaan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu resiko politik yang timbul karena konflik antara perusahaan multinasional dengan pemerintah negara tuan rumah yang meliputi resiko karena adanya penerapan kebijakan ekonomi dan kebijakan non-ekonomi pemerintah. Kebijakan ekonomi pemerintah antara lain yang pertama adanya kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga kebijakan kursus, dan yang keempat proteksionisme ekonomi, dan yang terakhir proteksi. Sedangkan kebijakan non-ekonomi pemerintah negara tuan rumah meliputi anggaran bahwa perusahaan multinasional mewakili bentuk baru imperialisme, kebijakan luar negeri, transisi sosial, warisan, budaya, dan agama. Agar resiko politik yang dihadapi dapat diketahui, perusahaan multinasional harus dapat meramal stabilitas politik dan resiko spesifik perusahaan dalam meramal risiko spesifik perusahaan yang harus direncanakan secara cermat. Langkah proteksi yang meliputi negosiasi pra-investasi, strategi operasi pasca pengambilan keputusan investasi, serta adanya perencanaan antisipatif terhadap krisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih.